Satu kapal nelayan, satu manuver nekat, dan satu keputusan yang mengubah dinamika politik kawasan. Di perairan dekat Pulau Lipe, Februari 2026, kapal patroli Angkatan Laut Thailand berhadapan dengan kapal nelayan berbendera Malaysia yang diduga melakukan illegal fishing. Prosedur peringatan diberikan, instruksi berhenti dikeluarkan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kapal nelayan itu bermanuver agresif, mendekat, diduga mencoba menabrak kapal patroli. Dan di titik itu keputusan diambil. Tembakan dilepaskan. Kapal rusak, lalu tenggelam. Thailand tidak hanya menghentikan kapal itu, Thailand menenggelamkannya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi soal nelayan, tapi soal pesan. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan Bangkok? Ini bukan sekadar illegal fishing. Illegal fishing di Asia Tenggara itu bukan hal baru. Setiap tahun, kapal lintas batas saling masuk wilayah. Tapi biasanya, ditangkap, disita, didenda, diplomasi jalan. Yang membuat kasus ini berbeda adalah satu hal. Thailand memilih eskalasi. Secara hukum, jika kapal memang berada di perairan teritorial Thailand dan melakukan manuver membahayakan, maka penggunaan kekuatan bisa dibenarkan. Namun secara politik, ini keputusan berani, karena yang dihadapi bukan kapal tanpa identitas. Itu kapal berbendera Malaysia, negara sesama anggota ASEAN, dan dalam kultur ASEAN yang menjunjung non-intervensi dan stabilitas regional, tindakan militer langsung terhadap aset negara tetangga, sekecil apapun, bukan keputusan ringan. Thailand tahu itu, dan mereka tetap menembak. Apa artinya Thailand berani? Sekarang kita masuk ke analisa yang lebih dalam. Kenapa Thailand berani mengambil langkah keras seperti ini? Jawabannya ada pada 3 faktor: militer, politik domestik, dan kalkulasi diplomasi. Pertama, dari sisi militer. Angkatan Laut Thailand dalam beberapa tahun terakhir mengalami modernisasi signifikan. Kapal patroli lepas pantai mereka diperkuat, sistem pengawasan maritim ditingkatkan, dan postur pertahanan laut diperjelas. Thailand ingin menunjukkan satu hal: wilayah laut mereka bukan zona abu-abu. Setiap pelanggaran akan direspons. Kedua, faktor politik domestik. Isu illegal fishing adalah isu sensitif bagi nelayan lokal Thailand. Pemerintah yang dianggap lemah menjaga perairan bisa kehilangan dukungan. Dengan tindakan tegas, Bangkok mengirim pesan ke dalam negeri. Negara hadir, negara melindungi. Ketiga, dan ini yang paling menarik, kalkulasi terhadap Malaysia. Thailand tahu eskalasi ini kecil kemungkinan berubah menjadi konflik terbuka. Kenapa? Karena Malaysia tidak berada dalam posisi untuk membalas secara militer. Apakah diplomasi Malaysia sedang melemah? Ini bagian yang sensitif. Malaysia bukan negara kecil. Mereka punya angkatan laut, angkatan udara, dan sejarah militer yang solid. Namun dalam 1 dekade terakhir, modernisasi militer Malaysia berjalan lebih lambat dibanding beberapa tetangganya. Bandingkan dengan Indonesia yang agresif mendatangkan Rafale dan memperkuat armada lautnya. Bandingkan dengan Singapura yang memiliki kekuatan udara dan laut paling canggih di kawasan. Bandingkan dengan Thailand yang konsisten memperkuat patroli maritimnya. Malaysia menghadapi tantangan anggaran, proyek yang tertunda, dan dinamika politik domestik yang mempengaruhi prioritas pertahanan. Apakah itu berarti Malaysia lemah? Tidak sesederhana itu. Tapi dalam persepsi regional, kekuatan militer yang stagnan bisa mengurangi efek gentar. Dan dalam geopolitik persepsi, seringkali sama pentingnya dengan realitas. Thailand mungkin menghitung bahwa respons Malaysia akan lebih diplomatis daripada konfrontatif. Dan sejauh ini, perhitungan itu tampaknya tepat. Dampak politis yang lebih besar. Sekarang mari kita lihat dampaknya. Pertama, hubungan bilateral Thailand-Malaysia akan mengalami ketegangan jangka pendek. Protes diplomatik hampir pasti terjadi, namun kecil kemungkinan konflik terbuka. Kedua, insiden ini menjadi preseden. Negara ASEAN lain mengamati. Jika satu negara bisa menenggelamkan kapal berbendera negara tetangga tanpa konsekuensi besar, maka standar penegakan kedaulatan laut bisa berubah. Ini bisa memperkeras pola interaksi maritim di kawasan. Ketiga, bagi Indonesia, ini adalah sinyal penting. Indonesia selama ini dikenal tegas terhadap illegal fishing. Namun perbedaan utamanya adalah Indonesia menargetkan kapal asing yang jelas-jelas melanggar, bukan dalam konteks insiden manuver agresif terhadap kapal patroli. Thailand menunjukkan bahwa garis merah mereka jelas.
ancaman terhadap kapal militer akan dibalas, dan itu mengubah dinamika psikologis kawasan. Soal siapa yang mengendalikan narasi, mari kita lihat dari sudut yang jarang dibahas. Dalam geopolitik modern, yang paling penting bukan hanya siapa yang kuat, tapi siapa yang mengendalikan narasi. Thailand sekarang memposisikan diri sebagai negara yang tidak ragu menegakkan hukum laut. Jika narasi global menerima bahwa kapal tersebut memang mencoba menabrak patroli militer, maka Thailand terlihat defensif dan sah. Jika narasi berubah menjadi militer berlebihan terhadap nelayan, maka Thailand bisa ditekan secara diplomatik. Disinilah permainan sesungguhnya terjadi, dan sejauh ini respons internasional relatif tenang. Artinya, Thailand berhasil menjaga legitimasi tindakannya. Insiden ini bukan tentang satu kapal nelayan, ini tentang uji ketegasan kedaulatan laut, uji kekuatan diplomasi bilateral, dan uji persepsi kekuatan militer regional. Thailand menunjukkan keberanian operasional, Malaysia menunjukkan pendekatan diplomatik. Siapa yang benar? Dalam geopolitik, bukan soal benar atau salah. Yang menentukan adalah hasil akhir dan stabilitas kawasan. Dan untuk ASEAN, ini adalah pengingat keras. Laut bukan hanya jalur ekonomi. Laut adalah panggung kekuatan. Dan siapa yang paling siap secara militer, paling matang secara diplomasi, dan paling cerdas mengelola persepsi, dialah yang akan menentukan arah kawasan. Satu kapal tenggelam, tapi gelombangnya masih terasa.